Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada para peserta pelatihan ilmu sharaf online metode Fahimna yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji materi demi materi yang ada di buku panduan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu kelancaran proses belajar kita nantinya. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwasannya pada asalnya pelatihan ini adalah lanjutan dari pelatihan belajar menyusun kalimat. Ya, ketika kita belajar menyusun kalimat, ya, di pelatihan belajar menyusun kalimat, ketika itu kita lebih fokus belajar ilmu nahwu, ya. Namun sekarang kita akan fokus untuk mempelajari ilmu sharafnya. Namun bagi antum yang sebelumnya bukan alumni pelatihan belajar menyusun kalimat, ya, kami persilahkan untuk ikut belajar juga di sini, ya, tapi dengan syarat antum harus sudah paham apa itu isim, fi'il dan huruf, ya, karena nanti ya istilah-istilah ini akan kita gunakan dalam proses belajar, ya, terutama istilah isim dan fi'il, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ingin saya sampaikan kepada antum semua bahwa untuk pemula ketika belajar ilmu sharaf itu lebih mudah, ya, proses mempelajarinya dibandingkan dengan belajar ilmu nahwu. Karena ketika kita belajar ilmu sharaf di tingkat dasar itu lebih fokus hanya ke hafalan. Ya, kita akan menghafal pola-pola kata, ya. Kalau ilmu nahwu itu lebih ke arah pemahaman. Jadi insyaallah ya belajarnya jauh lebih mudah. Ya, kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa nanti ya akan banyak pola-pola kata yang harus kita hafal, dan untuk ya memudahkan kita dalam proses menghafal, nanti kita menghafalnya itu dengan cara bertahap, ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kalau kita misalnya hafalnya sehari misalnya cuma satu baris pola kata, silahkan. Ya, atau kita sanggupnya 2 hari atau 3 hari atau lebih, ya silahkan. Ya, intinya sesuai kemampuan kita. Yang penting setiap hari ya kita ada sesuatu yang kita hafal. Ya, karena memang ketika belajar ilmu sharaf ini ya di tingkat dasar mau nggak mau kita memang harus menghafal banyak pola kata. Tapi insyaallah ya kalau kita mau rajin menghafal, insyaallah nanti akan terasa manfaatnya, ya, terutama ketika kita nanti mulai berlatih belajar membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat, akan terasa manfaatnya, ya, kemampuan kita dalam ilmu sharaf dan juga hafalan pola-pola kata yang sudah kita miliki itu sangat bermanfaat untuk ya membaca tulisan bahasa Arab tanpa harokat. Oleh karena itu ya hendaknya kita rajin untuk menghafal. Di awal mungkin bisa jadi terasa berat, tapi nggak masalah, ya, kita nikmati saja prosesnya, kita terus belajar, dan juga ya saya sarankan kita belajarnya fokus, kita mau meluangkan waktu untuk belajar ilmu sharaf ini, ya, tidak diganggu oleh kegiatan yang lain. Ya, kalau sehari bisa meluangkan waktu 1 jam itu sangat bagus, ya. Yang penting bisa rutin dalam proses belajarnya. Ya, barangkali ini ya yang bisa saya sampaikan. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga kita diberi kemudahan untuk mempelajari ilmu ini, ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada hari ini kita akan mulai membaca
materi yang terdapat di buku panduan ya yang kita bahas, yang kita gunakan ya dalam pelatihan ilmu shorof ini. Kita mulai dari bagian pendahuluan bab 1 tentang mengenal ilmu shorof ya. Ilmu shorof ya, tulisan bahasa Arabnya itu ilmu sorfi, adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengubah sebuah kata menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang berbeda-beda maknanya. Jadi ilmu shorof itu adalah ilmu tentang mengubah kata ya, atau ilmu mengubah kata, ringkasnya seperti itu. Misalnya dari kamus kita ambil kata nasara yang artinya menolong, doroba memukul, qatala membunuh. Dengan berbekal ilmu shorof ya, kita ketiga kata ini bisa kita ubah menjadi kata-kata berikut. Ya, dari nasara menjadi yansuru yang artinya sedang menolong. Kalau nasara itu arti lengkapnya itu telah menolong. Unsur tolonglah, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong. Doroba artinya telah memukul. Bisa kita ubah ya dengan berbekal ilmu shorof menjadi yadribu sedang memukul, idrib pukullah, dharibun yang memukul, madrubun yang dipukul. Kemudian qatala yang artinya telah membunuh ya bisa kita ubah menjadi yaqtulu sedang membunuh, uqtul bunuhlah, qatilun yang membunuh, maqtulun yang dibunuh ya. Kita juga bisa ubah menjadi kata-kata berikut ya. Dari kata nasara menjadi nasartu, saya telah menolong. Nasarna, kami telah menolong. Nasarta, kamu telah menolong. Nasartum, kalian telah menolong. Ya, dan masih banyak ya kata-kata lain yang bisa kita bentuk dengan bermodalkan ilmu shorof ya. Atau dengan kata lain di sini dikatakan ilmu shorof adalah ilmu tentang cara memproduksi kata. Ya, dengan ilmu shorof kita bisa memproduksi berbagai macam bentuk kata dengan berbagai macam makna yang berbeda-beda ya. Kemudian dari berbagai macam kata yang kita produksi itu, yang kita bentuk itu, kita bisa menyusunnya menjadi sebuah kalimat. Dan untuk menyusunnya menjadi sebuah kalimat, kita harus belajar ilmu nahwu terlebih dahulu. Ya, jadi ilmu shorof ya kesimpulannya adalah ilmu mengubah kata ya, ilmu tentang cara mengubah sebuah kata ya menjadi berbagai macam bentuk atau pola yang memiliki makna bermacam-macam, yang nanti kata-kata itu akan kita susun menjadi sebuah kalimat ya. Dan untuk bisa menyusun kata menjadi kalimat, kita harus belajar ilmu nahwu. Jadi ilmu shorof itu pasangannya ilmu nahwu ya. Dan kita harus menguasainya dengan baik kalau kita ingin bisa menyusun sebuah kalimat. Ya, barangkali ya ini yang kita bisa bahas ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.